Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi al-kiram arwah jami' awliya wa syuhada'i was salihin wa jami' amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minasyai'u lillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana wa imamina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa ahbabihi ahli sidqi wal waba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qala habibuna al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu falay ya'jurakumullah hatta ta'malu. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya mengucapkan senandung ucapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala curahan rahmat dan nikmatnya yang terus menerus siang dan malam tiada henti tercurah dan terlimpah kepada kita sebagai hamba-hambanya. Besar harapan kita dan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan di dunia terlebih di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pula sekalian para sahabat, kerabat dan zurriyah umat beliau dari zaman dahulu sekarang ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita berikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bermutabaah atau mengikut dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan, dan terhadap segala hal ihwal beliau, termasuk sifat-sifat beliau, akhlak atau perangai beliau, dan terlebih ibadah beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk umat yang bakal nanti di hari kiamat nanti, terutama di padang mahsyar,
mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin 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 Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari dimanapun Anda berada, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bermuzakarah tentang perkara-perkara ilmu agama yang tidak lain tujuan kita adalah ketika kita menuntut ilmu-ilmu agama tersebut, tidak lain tujuan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lebih jelasnya lagi karena kita ingin dengan adanya ilmu yang kita tuntut semakin menambah kualitas dan nilai amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab amal apapun yang kita kerjakan ini sangat erat kaitannya dengan ilmu. Sampai-sampai dikatakan seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beliau mengatakan tiap-tiap amal, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, tiap-tiap orang yang beramal tapi tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Saya ulangi, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, tiap-tiap orang, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, a'maluhu, maka amalan-amalannya, aktivitasnya, mardudatun la tuqbalu, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini jelaslah bahwasanya perkara menurut ilmu adalah sesuatu yang amat sangat penting, yang tidak akan pernah kita sepelekan sampai kapanpun. Jangankan ilmu akhirat, ilmu dunia saja kalau tidak ada ilmunya, maka apa yang nantinya kita kerjakan sebagai aktivitas atau praktik dalam kehidupan kita tentu tidak akan sesuai dengan yang semestinya kalau dikerjakan dengan tanpa ilmu. Nah, oleh karena itulah dari sini mudah-mudahan kita berazam, berniat, nawaitu dalam hati kita semata-mata untuk menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita singgung ada beberapa ilmu yang wajib untuk kita pelajari kalau kita ingin amalan-amalan kita menjadi amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bilang kemarin pada pertemuan pertama, ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqih, kemudian ada ilmu tasawuf yang pada setiap hari atau setiap hari Senin seperti hari ini insyaallah kita istiqamah mengadakan pengajian online. Kita akan mengkaji tentang dasar-dasar yang ada pada ilmu tasawuf tersebut. Seseorang sangat penting bahkan wajib mempelajari ilmu tauhid, karena itulah inti segala-galanya. Kalau kita beramal sementara kita tidak kenal siapa yang disembah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan segala sifat kesempurnaannya, tidak akan maksimal ibadah kita. Ini perlu dicamkan. Ketika kita mengkaji ilmu, jangan sampai hanya sekedar mengkaji, mempelajari, menyimak atau mendengarkan, tapi lebih daripada itu target utama kita adalah mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Pertama, kalau kita ingin betul-betul menjadi hamba Allah Ta'ala yang hakiki, maka sekali lagi penting kita pelajari ilmu tauhid. Dan insya Allah di pengajian online kita ini ada bagian tertentu para ustadz kita yang juga akan memberikan pencerahan tentang perkara ilmu tauhid tersebut. Kemudian ilmu faqih atau disebut dengan syariat, ini juga berkaitan, sebab
ketika kita beramal apapun, ibadah apapun yang kita kerjakan, kita tentu mesti tujuan utama kita tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seandainya seseorang beramal, sholat umpamanya, puasa atau zakat dan sebagainya, tapi tidak kenal untuk siapa dia itu sholat, untuk siapa dia itu puasa, untuk siapa dia itu zakat dan haji dan lain sebagainya, maka tentu menjadi ibadah yang sia-sia. Makanya tauhid penting dipelajari, kemudian fikih juga. Kalau kalau sudah belajar ilmu tauhid, maka kan di situ pada buahnya nanti atau akhirnya nanti akan seseorang akan dapat memposisikan dirinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Tuhan, dia sebagai hamba, dan konsekuensinya sebagai seorang hamba wajib taat dan patuh apapun perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam istilah syariat atau perkara fikhiyah tadi. Kemudian sebagai pelengkapnya supaya ibadah kita menjadi ibadah yang bagus, ibarat sapu benda atau barang itu supaya betul-betul bersih, cemerlang, maka perlu kita mempelajari perkara-perkara ilmu tasawuf yang dimulai daripada pembersihan hati. Nah, inilah kajian kita, berusaha untuk membersihkan hati, supaya hati kita paling tidak menjadi hati yang bersih. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang sakit, hati yang berkarat, lebih-lebih hati yang mati, wal'iyadzu billah. Sebabkan istilah hatinya 3 macam. Ada hati yang berkarat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Ada 3 kategori hati. Nah, kita pengen yang mana kira-kira? Nah, kita jangan sampai termasuk yang 3 macam ini. Kita mesti mendapatkan qalbun salim atau hati yang suci, hati yang bersih. Di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa hati kita ini dia bisa mendua. Tidak bisa sementara kita misalnya dalam hati kita karena Allah, sementara kita juga memiliki yang lain. Sebab hati ini kan cuma satu. Hati kita cuma satu. Kalau ketika ibadah, sholat, zakat, haji, puasa, atau bentuk ibadah apapun namanya, ketika itu kita ingat kepada Allah, maka selain Allah akan sirna di hadapan kita atau di dalam hati kita. Ketika yang terlebih dahulu masuk ke dalam hati kita selain Allah Subhanahu wa taala, atau karena dunia, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan orang kaya, ingin dikatakan orang alim, ingin dikatakan orang punya kelebihan ini dan itu, maka ketika itu niat lillahi ta'ala tidak akan bisa berhinggap di dalam hati kita. Lantas bagaimana solusinya hal seperti itu? Sementara kita di dunia ini hidup sebagai orang yang sebagai makhluk sosial. Kita kan bergaul ke sana kemari. Tentu banyak kalau tidak kita, mungkin pengaruh daripada kiri dan kanan, muka dan belakang, sehingga mempengaruhi dan mewarnai dengan bukan hanya lahiriah kita, bahkan juga mewarnai batiniyah atau hati kita. Nah, maka mudah-mudahan kita berusaha paling tidak lillahi ta'ala tadi, kita niatkan kita benar-benar pengen membersihkan hati kita. Jadi intinya, kenapa kita kadang-kadang lillahi ta'ala, kadang-kadang kita mungkin lid dunya atau lil mal atau hubbul jah dan sebagainya, itu karena hati kita belum begitu bersih. Tentu kita kalau kita katakan bersih 100% juga mungkin rasanya tidak mungkin. Rasanya tidak mungkin, tapi kita berusaha, paling tidak berusaha supaya hati kita menjadi hati yang sedikit demi sedikit terbebas dan terlepas daripada dosa-dosa dan maksiat. Dosa-dosa dan maksiat. Jangan sampai kita sampai kepada stadium yang apa tadi? Yang saya sebut tadi, hati yang mati tidak akan bisa dihidupkan lagi. Kalau hati yang berkarat masih bisa dibersihkan, dibikin cemerlang dengan kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kalimat tauhid.
Kalau hati yang sakit, maka masih kita bisa bikin menjadi sehat. Kita sering baca Al-Quranul Karim, berkumpul dengan orang saleh, dan sholat di tengah malam diantaranya. Nah kemudian salah satu yang sangat mewarnai dengan hati kita adalah dosa. Satu titik dosa saja yang jatuh ke dalam hati kita ini luar biasa mewarnai dengan akhlak dan kepribadian kita. Sebab hati ini gudangnya, atau kita sebut sebagai sentralnya amal ibadah kita. Perkataan, perbuatan ini sesuatu yang terbit daripada hati kita. Kalau kiblatnya orang barat beda. Kalau orang barat yang penting otak. Orang barat otak. Sesuatu apapun yang keluar, baik perkataan, perbuatan, ini sesuatu yang keluar daripada otak. Ini kalau ala orang barat. Kalau kita selaku seorang muslim, sentral atau markas utama perbuatan kita, perkataan kita adalah hati. Maka bersihkanlah hati kita. Kita ingatkan sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah, dalam jasad kamu ada sepotong daging. Apabila dia baik maka semuanya baik, apabila dia buruk maka semuanya akan menjadi buruk. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Tugas kita dalam dalam hal ini adalah membersihkan hati. Setelah kita membersihkan hati, maka insya Allah sedikit demi sedikit kita akan mengisi dan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku dimanapun anda berada, mungkin agak terlalu panjang apa yang kita paparkan tadi, tapi itu sangat penting sebagai pijakan kita dalam mempelajari terutama ilmu-ilmu yang kaitannya dengan amal ibadah tadi. Tidak ada salahnya kita ingatkan kembali. Berikutnya saya akan bacakan kitab yang ada di hadapan kita, yaitu berjudul Mabadi'u Ilmi Tasawuf, dasar-dasar ilmu tasawuf. Yang pertama kita diperkenalkan dengan taat zahir dan maksiat zahir. Jadi kita dari luar dulu, baru ke taat batin dan maksiat batin. Saya bacakan secara tekstual apa yang ditulis oleh beliau dalam kitab ini atau risalah ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumih fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bahagian pertama, taat zahir, yaitu tiap-tiap pekerjaan ibadah yang dikerjakan oleh anggota zahir meskipun wajib diisi dengan batin seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain amalan yang dikerjakan dengan anggota badan kita maksudnya. Ada yang disebut dengan taat zahir. Taat zahir kaitannya dengan ibadah secara zahir. Saya ulangi, taat zahir ketaatan yang terlihat, yang tersurat dan bukan yang tersirat. Ada dua istilah, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat kita istilahkan dengan zahir. Kalau istilah kita mungkin bisa dikatakan zahir itu sesuatu yang tersurat. Nanti ada taat batin, ini ketaatan yang tersirat. Kita mulai dari yang tersurat dulu. Yang tersurat atau ketaatan zahir, tiap-tiap pekerjaan ibadah yang dikerjakan oleh anggota zahir, makanya disebut dengan taat zahir. Anggota zahir itu apa saja? Ya ini anggota yang ada dalam tubuh kita. Ada ada mata, ada telinga, apalagi ada mulut, ada tangan dan kaki, kemudian perut dan kemaluan. Jadi dalam istilah dunia tasawuf, ini dosa yang kita yang kita evaluasi itu ada di 7 anggota. 7 anggota. Ada sebagian zahir, ada sebagian batin. Anggota tersebut berjumlah 7 anggota. Yang pertama adalah mata. 2 tapi dihitung 1 mata. Terus yang kedua apa?
Yang kedua adalah telinga. Telinga 2 juga, tapi dihitung 1, ya. Dan yang ketiga adalah mulut. Sudah berapa? Sudah 3 anggota. Yang keempat, kedua belah tangan kita. Yang kelima, kedua belah kaki kita kiri dan kanan. Yang keenam, kemaluan. Yang ketujuh adalah perut. Oh, ini. Jadi ini 7 anggota yang terkait dengan dengan segala aktivitas kita, atau dengan kata lain ibadah kita. Ini tidak terlepas daripada 7 anggota ini. Makanya setiap dalam kajian ilmu tasawuf, terutama pembersihan hati, tahap pembersihan hati, maka selalu kita diingatkan dengan 7 anggota ini. Sudahkah kita mengevaluasi kinerja mata kita? Sudahkah kita mengevaluasi kinerja telinga kita? Sudahkah kita mengevaluasi kinerja mulut kita? Sudahkah kita mengevaluasi kinerja kedua tangan kita? Sudahkah kita mengevaluasi kinerja kedua kaki kita, kemaluan kita, dan perut kita atau isi perut kita? Nah, selanjutnya, apakah kita sudah mampu memperbaiki kesemuanya itu, ataukah kita masih terjebak dalam lumpur dosa dan maksiat melalui ke-7 anggota tersebut? Inilah yang patut, bahkan wajib untuk kita renungi dalam rangka memperbaiki kualitas dan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mohon maaf kita istilahkan, misalnya kita berhias, anggaplah ada kalung emas, gelang emas, atau perhiasan aksesoris lainnya, sementara itu salah dalam peletakan. Nah, mohon maaf kita istilahkan, misalnya ada binatang anjing atau babi, pakai kalung emas, pakai gelang emas, pakai anting-anting, pakai aksesoris, pakai tata rias dan sebagainya, luar biasa. Tapi letaknya dengan sesuatu yang jelek, yang buruk, tentu tidak akan sedap, tidak akan indah dipandang di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ingin menghiasi diri kita, hati kita dengan sifat-sifat mulia, sementara kita masih terjebak dalam lumpur dosa dan maksiat. Wal'iyadzubillah. Yaitu istilah yang pertama yang kita perlu ingat. Ada istilah taat zahir, itu ketaatan yang terkait dengan anggota zahir kita, baik sembahyang, kan kita sembahyang menggunakan tangan, kaki dan sebagainya, ya kan, mulut kita. Kemudian ada juga puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Amalan dikerjakan dengan anggota, maka ini disebut dengan ketaatan zahir. Mengenai taat zahir ini, kata beliau atau kata musannif ini, saya tinggalkan saja dalam risalah ini. Artinya tidak dibahas terpanjang. Beliau tidak membahas lagi, karena sudah disebutkan di dalam risalah pelajaran ilmu fikih pada jilid pertama dan kedua. Jadi musannif ini juga ada Al-Alim Allama Syekhuna Al-Hajj Muhammad Sarni bin Haji Jarmani. Beliau juga menulis sebuah risalah ilmu fikih yang juga sangat familiar di masyarakat kita, terutama di daerah Hulu Sungai dan Kalimantan. Jika membaca, kata beliau, masih berhajat, maka kembalilah atau merujuklah ia kepada buku tersebut. Demikian juga apa yang disebutkan dalam risalah ini, masih banyak masalah yang tidak cukup diberikan penjelasan atau fasal-fasal dan pelajaran ilmu tasawuf yang ditinggalkan karena mengambil keringkasan. Jadi kita mohon tapi dulu beliau juga mohon maaf kepada kita semuanya, karena satu sisi beliau ingin menerangkan secara panjang lebar, terperinci, tapi dalam sisi lain beliau juga mungkin sangat memahami dengan kondisi kita. Kita ini orang awam, orang yang sangat dangkal pemahaman kita. Takutnya nanti kalau terlalu banyak keterangan, maka ujung-ujungnya ribet memahaminya, sangat sulit memahami. Jadi beliau sangat memahami mungkin kondisi kita. Satu sisi, kenapa bukunya ini sangat tipis, amat sangat tipis, tapi yakinlah bahwasanya manfaat risalah ini sangat besar artinya bagi kita.
Jadi jangan dilihat pada bentuknya, kok tipis, sangat tipis. Ini manfaatnya sangat sangat besar. Dalam sisi lain, seperti saya katakan tadi, bahwasanya tujuan beliau supaya kita selaku orang awam mudah untuk mencerna dan memahami serta mengamalkan dengan yang beliau kemukakan atau paparkan atau beliau terangkan di dalam risalah yang sangat amat berharga ini. Oleh karena itu tidak dicukupkan bagi orang awam dengan dibaca sendiri. Pelajarilah kepada guru yang mengerti agar dapat dipahami. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada orang yang lebih mengetahui. Nah, ini tentu tujuannya kepada orang awam. Kalau memang kita mungkin ada punya dasar ilmu nahwu, ilmu sharaf, punya pengetahuan ilmu-ilmu basic atau sandaran ilmu sebelumnya, maka tidak mengapa untuk kita pelajari. Tapi alangkah bagusnya kita sambil konsultasi musyawarah dengan guru-guru kita, terutama pakar-pakar di bidang ilmu tersebut, supaya pemahaman kita betul-betul pemahaman yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh musannif atau pengarang risalah ini. Nah, ini tujuan beliau. Jangan kata beliau dipelajari sendiri, tapi tanyakanlah atau belajarlah kepada guru yang mengerti agar dapat dipahami dan dapat pula diamalkan menurut apa yang semestinya. Jangan sampai kita ada sedikit pemahaman, dalam istilah orang Banjar, apa istilahnya ya, tatarang upih. Tatarang upih itu paham, kayaknya paham, tapi sebenarnya tidak paham. Nah, itu maknanya dalam istilah Banjar itu tatarang upih. Jadi artinya asal seperti paham tapi sebenarnya tidak paham. Nah, ini bahaya juga. Terutama ilmu-ilmu agama ini sangat amat berbahaya. Kembali kepada perkataan beliau tadi, kalau kita mau mengkaji ketaatan zahir, silahkan anda beli, kaji atau pelajari dengan guru-guru kita perkara ilmu fikih tadi. Dan insya Allah di tempat kita ini, di pengajian online kita ini juga ada, insya Allah akan dikaji oleh guru kita, guru mulia kita, Syekhuna Muallim Haji Husaini Syaukani. Insya Allah beliau mengkaji tentang perkara fikih yang disebut oleh beliau tadi. Kemudian lanjut kepada bagian kedua. Nah, kita masuk ke bagian kedua, maksiat zahir. Lawannya taat zahir adalah maksiat zahir. Supaya jangan sampai kita agak ribet memahami. Taat zahir lawannya maksiat zahir. Taat batin lawannya pun juga maksiat batin, ya. Maknanya maksiat zahir, nah ini menjauhkan diri daripada pekerjaan maksiat zahir, itu maksudnya. Tujuan judul ini supaya kita menjauhkan diri kita daripada pekerjaan maksiat zahir, dan telah disebutkan bahwasanya modal utama kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini modal menjaga hati dan diri kita pada maksiat zahir adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita tanyakan bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kapankah kita bertakwa kepada Allah, atau yang pertanyaan lain, di manakah letak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun sudah terjawab 14 abad yang lebih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita bertakwa? Terus menerus. Jawabannya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah haitsu ma kunta. Takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Di kantor taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Di jalanan takwa kepada Allah, di masjid takwa kepada Allah, di luar masjid takwa kepada Allah, di majlis taklim takwa kepada Allah, pulang dari majlis taklim pun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, dimanapun kapanpun kita berada, terus menerus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah gambarkan lagi takwa itu sebagai pakaian kita. Walibasut taqwa zalika khair.
Nah, jadi supaya lebih jelas, takwa itu laksana pakaian. Tapi di zaman kita kan sekarang ini ada istilah baju takwa. Itu mungkin istilah untuk merek baju yang dibawa apa namanya, ibadah sholat atau majelis ta'lim, itu ada istilah baju takwa. Tapi libasut takwa yang sebenarnya adalah sesuatu yang melekat bukan hanya di jasmani kita, tapi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, melekat di dalam hati kita. Itu libasut takwa yang sebenarnya. Nah, ini memperjelas yang perkataan Rasulullah SAW tadi, ittaqillaha haitsuma kunta tadi. Jadikanlah laksana pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Jangan sampai ketika kita di kantor takwa, di jalan tidak takwa. Ketika ibadah salat khusyuknya luar biasa, masya Allah tabarakallah. Ketika keluar masjid nyolong atau ngambil sendal orang, berarti tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah takwa, di majelis taklim takwa, tapi umpamanya di kantor korupsi, berarti tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga kondisi takwa tersebut? Takwa bukan sekedar hanya di mulut, bukan hanya diucapkan dan dituturkan dengan lidah kita, tapi tanamkanlah ketakwaan di dalam hati kita. Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu bukan di mulut, bukan di kertas, bukan di tulisan, bukan di apa namanya papan nama ataupun apa. Takwa itu letaknya di dalam hati kita. Nah, itulah yang menjadi modal bagi kita agar terbebas daripada maksiat zahir, atau paling tidak menjadi benteng kita daripada maksiat zahir adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ketakwaan, apa setebal apa ketakwaan kita, sekuat apa ketakwaan kita, sekuat itulah benteng kita dalam menghadapi dosa-dosa dan maksiat. Makin rapuh ketakwaan kita, maka makin besar peluang masuknya dosa dan maksiat ke dalam hati kita. Maka nasihat untuk diri saya sendiri dan kaum muslimin, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat yang Anda berada, bentengilah hati kita dengan ketakwaan yang sempurna. Sebab orang yang takwa itulah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membanggakan orang punya harta, Allah tidak membanggakan dengan orang yang bagus rupa, elok wajahnya, tapi Allah membanggakan bahkan memuliakan dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan isi takwa ada dua, kata beliau, mengamalkan agama itu dua bagian. Ini bahasa lain pada takwa. Beliau dalam kurung ini menyebutkan mengamalkan agama itu kata lain pada takwa itu ada dua bagian, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, tentu kalau kita jabarkan perintah Allah itu apa saja, banyak dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW, kemudian disyarahkan, diterangkan lagi dalam berbagai kitab-kitab agama oleh para ulama-ulama kita. Begitu juga larangan, ini sangat amat banyak. Jadi kita akan sedikit demi sedikit mengkupas di tiap pengajian kita insyaallah, dan insyaallah kita berlanjut. Kita akan berusaha sedikit demi sedikit memaparkan, menjelaskan atau mengemukakan tentang dua hal yang menjadi isi pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin untuk sementara ini pertemuan pada siang ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang Anda berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah di akhir pertemuan ini kita berdoa, sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sama-sama dipanjangkan umur dalam sehat wal afiat, serta dipelihara, ditingkatkan kualitas ketakwaan kita dan ibadah kita serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang sengaja dan sengaja, baik kepada diri kita, kepada Allah dan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nantinya akan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim, amin.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wanfa'na warzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumatan tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma wa la matruda ya Allah ya dzal jalali wa ikram bi hurmati wajhikal karim. A'tina sihhatan fit taqwa tula umrin fi husni amal wa satrin rizqin halal tuzibna alaih. Allah barik lana fi awladina azwajina wa ahfazhum wa بقنا ويهم للطاعة رزقنا برهم يا رحم الراحمين ارحمنا وعافنا واعف عنا. دعاء سبحانك الله تحية بسلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.